الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hajamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni is wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma hahihi maitam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Semoga Allah yang membagikan nikmat kelebihan kepada siapapun yang Dia kehendaki, mengaruniakan kepada kita hati yang jauh dari kedengkian. Karena kedengkian akan menggiring kita untuk melakukan perbuatan keji. Semoga setiap kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita dapat menambah rasa syukur kita dan menambah kebaikan dan manfaat bagi sesama.
Semoga Allah memberikan tempat yang terindah bagi junjungan kita, manusia yang paling kita kasihi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang berpegang teguh pada risalahnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, khatib ingin berwasiat terutama kepada diri pribadi yang menyadari bahwa diri ini adalah makhluk al-fakir, dan juga kepada jamaah sekalian. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga Allah menerima amal saum kita, dan yang paling penting, semoga pelatihan intensif selama bulan Ramadan yang telah kita lalui merubah diri kita. Karena nilai kesuksesan seseorang bisa dilihat dari kegigihannya merubah diri, dosa sebesar apapun yang sudah dan telah ia perbuat. Maka kita harus gigih bertobat, gigih menyesali, memohon ampun dan menghindar, serta gigih berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Satu yang harus kita waspadai pada diri kita adalah lisan kita. Berbicara tidak butuh tenaga besar, tidak perlu biaya, tetapi kita bisa terluka secara fisik dan cacat selama hidup kita hanya dengan satu patah kata. Rumah tangga bisa berantakan hanya dengan satu patah kata. Lingkungan akan menjadi semrawut oleh sepatah kata, dan yang halal dapat menjadi haram. Bahkan akhir hayat bisa su'ul khotimah juga oleh karena sepatah kata. Maka selepas kita melaksanakan sholat Id ini, dan sebagai buah Ramadan, yang sangat penting bagi kita adalah tetap saum, terutama saum lisan dari perkataan yang tidak disukai Allah dan dapat menyakiti hati sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ada satu yang dahsyat haramnya, tetapi kadang tidak terfikir oleh kita akan bahayanya, yaitu bahaya bergunjing atau ghibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah saya bacakan di atas, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang." Luasnya jangkauan lidah menjadikan setan dengan leluasa dapat bergerak di dalamnya, menggoda pemiliknya dan menyeretnya ke tepi jurang kenistaan, sampai akhirnya dia terjerembab ke jurang neraka jahanam tanpa pernah disadari sedikitpun kalau sekecil mungil inilah yang akan membuat kita hina di hadapan Allah dan manusia. Dan tak seorang pun dapat selamat dari bahaya lidah kecuali mereka yang mengikatkan dirinya dengan tali syariat, yaitu menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Lidah memiliki dua perangkap yang dahsyat. Jika seseorang dapat selamat dari salah satunya, maka dia akan sulit untuk menghindar dari perangkap yang lain. Kedua perangkap itu adalah berbicara atau diam. Ada kalanya salah satu dari keduanya lebih berbahaya dari yang lain. Diam dari kebenaran adalah setan yang berjaga karena merupakan kemaksiatan kepada Allah. Berbicara dalam kebatilan adalah wujud setan yang lain dan juga merupakan kemaksiatan kepada Allah. Dan kebanyakan bencana lidah terdapat pada dusta, ghibah, bergunjing, dengki, adu domba, munafik, mencela dan sebagainya. Lingkungan tidak akan pernah tentram selama warganya ada yang memiliki sifat dengki. Jika kita berani berbicara tentang kesalahan orang lain, itu menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Janganlah percaya kepada orang yang gemar membeberkan berita buruk tentang saudaranya. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah memberi contoh sesuatu yang baik, agar generasi muda sebagai harapan penerus perjuangan kita tidak tertular virus ini yang nyata-nyata lebih berbahaya dari virus HIV.
Seharusnya orang yang beriman dan berpendidikan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti halnya ghibah. Maka mulai sekarang marilah kita menghentikan perbuatan ghibah. Kita harus dapat menjaga diri untuk tidak larut dalam ghibah dan mengingatkan agar orang menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Jangan pernah kita berkomentar karena praduga. Segala bentuk komentar harus disertai dengan bukti nyata. Jangan pernah berkomentar karena dengki. Jangan sampai kita terlibat dalam kebencian yang berlarut karena ghibah. Karena kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kita harus mengecek atau meneliti kebenaran berita yang akurat, kemudian melatih diri agar tidak mudah berkomentar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal dan atas perbuatanmu itu. Al-Hujarat ayat 6. Niatkan diri kita untuk mencari bukti tentang suatu, untuk melakukan keadilan serta untuk melakukan perbaikan. Dalam kondisi tertentu kita tidak perlu menutupi suatu kekurangan atau adanya kezaliman yang terjadi di sekitar kita, karena hal itu dapat membuat kita menghalangi proses tegaknya hukum yang merupakan konsensus dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita boleh mencari bukti agar keadilan dapat terwujud, tetapi janganlah menjadi jalan menyebarkan fitnah sehingga seseorang harus dipenjara, dikucilkan, bahkan diusir dari lingkungannya, padahal belum jelas apa kesalahannya. Dan hal ini tidak hanya akan merugikan orang tersebut, tetapi seluruh keluarganya, istri dan anaknya, bahkan nama baik lingkungan pun akan tercemar karena beritanya diekspos oleh berbagai media. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman rahimakumullah. Setelah kita memahami uraian khutbah di atas, mumpung kita masih dalam suasana Id yang merupakan bulan peningkatan, setelah kualitas penghambaan kepada Allah kita perbaiki selama Ramadan, maka di bulan Syawal ini marilah kita perbaiki perilaku dan sikap kita kepada sesama, terutama hubungan kita dengan tetangga, sebagai penyempurna ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi, dan agar lingkungan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maha benar Allah. Islam memerintahkan umatnya untuk bertetangga secara baik. Bahkan saking seringnya Jibril berwasiat hal tersebut, Rasulullah pernah mengira tetangga termasuk ahli waris. Rasulullah bersabda seperti diriwayatkan oleh Aisyah, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sampai aku menyangka bahwa ia akan mewarisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun ternyata yang dimaksud Jibril adalah agar kita selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ada beberapa contoh sikap bertetangga yang baik, misalnya menyebarkan salam, ketika bertemu, bertegur sapa, menanyakan kabarnya, menebar senyum, dan mengirimkan hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Betapa ringan ajaran Rasulullah, namun dampaknya sangat luar biasa bagi kerukunan dan keharmonisan kita dalam hidup bermasyarakat.
Untuk memberi hadiah tidak harus berupa bingkisan yang mahal, tetapi hanya cukup memberi sayur yang sehari-hari kita masak. Untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, Rasulullah juga memerintahkan kita untuk saling menjaga perasaan masing-masing. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Suatu kali seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang dikenal rajin melaksanakan sholat, rajin berpuasa, rajin berzakat, tetapi ia juga sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah menegaskan, pantasnya dia di dalam api neraka. Kemudian sahabat itu bertanya lagi mengenai seorang wanita lain yang dikenal sedikit melaksanakan sholat dan puasa, namun sering berinfak dan tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah menjawab, ia pantas masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Seorang wanita bersusah payah melaksanakan sholat wajib, bangun malam, menahan haus dan lapar, serta mengorbankan harta untuk berinfak, namun menjadi mubazir lantaran buruk dalam bertutur sapa dengan tetangganya. Rasulullah bersumpah terhadap orang yang berperilaku demikian 3 kali dengan sumpahnya. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari keburukan perilakunya. Hadis riwayat Bukhari. Suatu kali Aisyah pernah bingung mengenai siapa di antara tetangganya yang harus diutamakan. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai 2 orang tetangga. Kepada siapa aku harus memberikan hadiah? Beliau bersabda, kepada yang paling dekat rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menjadikan akhlak kepada tetangga sebagai acuan penilaian kebaikan seseorang. Beliau bersabda, sebaik-baik kawan di sisi Allah adalah yang paling baik budi pekertinya terhadap kawannya. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik dengan tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman rahimakumullah, akhirnya untuk menyempurnakan puasa dan Id kita, setelah khutbah ini, marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling tidak mencari-cari kesalahan saudara dan tetangga kita, dan kita lepaskan sangkut paut di antara kita dengan penuh keikhlasan seraya mengucap minal aizin wal faizin. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah berupaya mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam upaya membangun lingkungan ini dan negeri ini menjadi lingkungan dan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat hasad, dijauhkan dari sifat dengki yang pasti akan menyebabkan tersendatnya proses pembangunan, dan tentunya akan mengakibatkan kehancuran diri dan lingkungan sekitar kita. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah dengan bahasa yang sama-sama kita pahami, dan dengan penuh kerendahan hati serta penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, doa ini kupanjatkan dengan segala kelemahan diri ini, tapi ku berharap Engkau mengabulkannya, karena siapa lagi yang akan mengabulkan? Kabulkanlah ya Allah doa kami. Ya Allah, ampuni seburuk apapun diri kami, ampuni seburuk apapun akhlak kami ya Allah, ampuni sekalam apapun masa lalu kami ya Allah, ampuni senista apapun perbuatan kami. Ampuni ya Allah seburuk apapun aib-aib yang telah kami perbuat.
Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami. Engkaulah yang maha tahu luka di hatinya. Engkaulah yang maha tahu remuk redam perasaan. Ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua kami, ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang dimaafkan oleh orang tua kami dan menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni kezaliman kami terhadap para ulama, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kami jikalau kami tidak termasuk ke dalam orang yang tidak tahu balas budi. Ya Allah, ampuni kezaliman kami terhadap keluarga kami. Ampuni jikalau kami belum bisa mendidik rumah tangga kami. Ampuni jikalau kami termasuk orang yang menyesatkan dan mencelakakan anak-anak kami. Ampuni para suami yang pernah mengkhianati dan menyakiti istri. Ya Allah, juga ampuni para istri yang menzalimi suami. Ampuni para orang tua yang tidak pernah benar mendidik anak-anak. Ya Allah, ampuni kezaliman kami terhadap hamba-hamba-Mu yang lemah, terhadap kaum fakir miskin. Juga ampuni kezaliman kami terhadap makhluk-makhluk-Mu. Rabb, hanya Engkaulah yang menggenggam sisa umur kami. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang terlindungi dari perbuatan zalim terhadap siapa. Peliharalah, ya Allah, mata kami, agar mata ini tidak menatap kemaksiatan yang mengeraskan hati kami. Berikan kepada kami mata yang selalu menjaga dan selalu dapat mengagumi keagungan-Mu. Karuniakan kepada kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Jangan biarkan telinga kami gemar terhadap kebusukan dan kenistaan. Ya Allah, lindungi lisan ini dari perkataan zalim terhadap siapapun. Indahkan lisan ini dengan selalu basah menyebut nama-Mu, yang menjadi cahaya ilmu yang Engkau ijabah doa-doanya. Rabb, peliharalah pikiran kami, ya Allah, agar tidak pernah berpikir busuk, tidak pernah berpikir kotor, tidak pernah berpikir licik dan nista. Jadikan hanya kebaikan dan kebaikan yang terlintas di pikiran kami. Ya Allah, peliharalah tubuh kami. Jangan pernah tubuh ini tersentuh harta haram, ya Allah. Jangan pernah tubuh ini memakan makanan haram, dan jangan biarkan tubuh ini berbuat nista yang haram. Kami mohon kepada izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih. Ya Allah, kami ingin saat kematian kami tubuh ini bersih dari maksiat. Duhai Allah, bersihkan hati kami. Golongkan hati ini yang selalu indah, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, ya Allah. Hati yang selalu merasakan kehadiran-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu, hati yang selalu melimpah cinta kasih di hati ini karena jauhkan dari hati ini segala kesombongan, ya Allah. Jangan biarkan kami tersentuh ketakaburan. Jauhkan dari hati ini sifat riya. Jauhkan dari hati ini sifat pamer, ya Allah. Puaskan hati ini hanya tatapan. Jauhkan hati kami dari kebencian dan kedengkian terhadap orang lain. Indahkan hati kami dengan penuh kemaafan dan kelapangan. Ya Allah, Engkaulah penggenggam hati ini. Luluhkan hati yang keras membatu ini. Gantikan dengan hati yang penuh kelembutan. Luluhkan hati yang penuh dendaman dan kebencian. Gantikan dengan hati yang penuh kasih sayang. Duhai Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Agung. Beri ketenteraman kepada hati-hati yang selalu gelisah, ya Rabb. Cukupi yang selalu dalam kekurangan, ya Allah.
Bukakan pintu kemudahan bagi yang sedang dihimpit kesulitan. Cerdaskan akal pikiran orang-orang yang menuntut ilmu, ya Allah. Angkat derajat orang yang selalu dihina dan direndahkan. Beri pendamping terbaik bagi yang menantikannya, ya Allah. Pernikahan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang saleh dan salihah. Tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam segala-galanya. Engkaulah tujuan kami. Engkaulah tumpuan harapan kami. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami dimanapun yang terjalin. Berikan keteguhan iman, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran. Dan berikan kemenangan bagi yang membela kebenaran. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Fitri 1428 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.